Perkenalkan, nama saya Angelly Rondonuwu, NIM 2174201033, kelas A121, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Sosial Media. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui sosial media. Pengertian pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah defamation, dan penyebutan di negara lain yaitu slander, calumny, dan vilification. Ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tulisan sering disebut dengan libel. Sedangkan menurut Black Laws Dictionary, defamation adalah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah terhadap pihak ketiga. Di negara-negara civil law, tindak pidana pencemaran nama baik sering dimasukkan ke dalam kategori kejahatan hukum pidana. Di Indonesia ada beberapa tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu A. Menuduh sesuatu hal secara lisan, pasal 310 ayat 1 KUHP. B. Menuduh sesuatu hal dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, pasal 310 ayat 1 KUHP. C. Fitnah, pasal 311 KUHP dan pasal 36 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. D. Pengaduan fitnah, pasal 317 KUHP. E. Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Terdapat pula beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Selain yang diatur secara lex generalis dalam KUHP, terdapat juga yang diatur secara lex specialis dalam undang-undang di luar KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau Undang-Undang Pers, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau Undang-Undang Penyiaran. Di dalam Undang-Undang tentang Penyiaran, tindak pidana pencemaran nama baik dijelaskan pada pasal 36 ayat 5 yang berisi sebagai berikut. Isi siaran yang dilarang yaitu berisi fitnah, menghasut atau menyesatkan atau berita bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang atau pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan. Berikut merupakan fakta mengenai kasus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui sosial media. Antara lain, 1. Pada awal tahun 2010, Nura Rafa alias Farah, umur 18 tahun, terdakwa kasus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui Facebook, dijatuhi vonis 2 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 5 bulan oleh hakim di Pengadilan Bogor. Dalam perkara tersebut, Feli Vandini sebagai korban melaporkan penghinaan atas dirinya yang dilakukan oleh Farah. Saat itu Farah mengaku cemburu atas kedekatan pacarnya yaitu Ujang dengan pelapor atau korban, sehingga Farah menulis kata-kata kotor dalam akun Facebooknya. Terdakwa diadili berdasarkan pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang perbuatan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Pasal 10 KUHP menjelaskan, ayat 1, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp300.000. Kedua,
Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis diancam pidana penjara paling lama 1 tahun, 4 bulan atau denda paling banyak Rp300. Ketiga, tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri. Kasus yang kedua, pada awal tahun 2011, terjadi penghinaan dan pencemaran nama baik melalui Short Message Service atau SMS yang dilakukan Saifuldian Effendi kepada beberapa perempuan yang berisi perkataan cabul, jorok, dan porno. Salah satu korbannya adalah Adelian Ayu Septiana yang merasa berisi dan dilecehkan. Terlebih SMS tersebut dikirim berkali-kali oleh Saifuldian Effendi. Adelian Ayu Septian pun melapor kasus tersebut kepada polisi. Kemudian Saifuldian Effendi disidik karena disangka melanggar pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Akhirnya hakim pada Pengadilan Negeri Madiun, Jawa Timur memutuskan bahwa Saifuldian Effendi terbukti secara sah melakukan tindak pidana pada pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan menjatuhkan pidana selama 10 bulan kepada terdakwa. Pasal 27 ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pasal 45 ayat 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar. Kasus yang ketiga yaitu kasus pencemaran nama baik yang cukup lama ditangani adalah kasus Prita Mulyasari, yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mendakwa Prita Mulyasari dengan pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 310 ayat 2 KUHP dan pasal 311 ayat 1 KUHP. Prita dianggap telah mencemarkan nama baik Rumah Sakit Omni Internasional dan digugat secara perdata dan dilaporkan secara pidana. Padahal apa yang dilakukan Prita Mulyasari adalah curahan hatinya kepada teman-temannya karena adanya praktik ketidakadilan ketika ia menjadi pasien di Rumah Sakit Omni Internasional yang dituangkan dalam bentuk email. Kasus ini menjadi perjalanan kasus banyak mengundang keprihatinan karena pada kasus Prita Mulyasari ini bersifat multitafsir bagi penasihat hukum Prita Mulyasari. Polisi maupun JPU tidak cermat membaca email tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh. Hal ini mengakibatkan tidak tepatnya sasaran dakwaan JPU pada kasus tersebut, sehingga penggalan kata yang diambil dan digunakan sebagai argumentasi dugaan adanya penghinaan dan atau pencemaran nama baik dengan mudah dapat dipatahkan oleh penasihat hukum Prita Mulyasari. Kasus yang keempat yaitu kasus Gali Bayu Ginanjar, Pablo Benua dan Ray Utami, yaitu mereka melakukan dan menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar muatan kesusilaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, yaitu membuat video berdurasi 32 menit 6 detik yang berisi tanya jawab berupa kehidupan masa lalu Gali, menceritakan kehidupan mantan istrinya yaitu Fairuz El Fous, mengandung konten kesusilaan yang menyinggung organ intim dari saudari Fairuz dan yang diupload ke channel YouTube Ray Utami dan Benua. Dalam kasus ini, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang pertama Pablo Putra Benua. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan.
Terdakwa yang kedua yaitu Rai Utami alias Ray Utami dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan. Terdakwa ketiga Gali Ginanjar Saputra dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan. Walau adanya aturan hukum yang melanggar pencemaran nama baik, tetapi tindakan pencemaran nama baik masih banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun peraturan perundang-undangan secara jelas mengatur hal tersebut, dikarenakan akibat adanya kemajuan teknologi yang berkembang pesat yang memungkinkan munculnya jenis kejahatan baru yang dilakukan di media sosial. Dan kesimpulan yang saya ambil dari hasil makalah saya atau pembahasan tadi, yaitu seperti yang diuraikan di atas, bahwa pencemaran nama baik adalah suatu tindakan yang menyerang nama baik seseorang berupa ucapan, kalimat, dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan atau menuduh seseorang bahwa dalam melakukan sesuatu yang disebarkan ke masyarakat luas. Salah satu kejahatan yang dilakukan adalah dengan menyalahgunakan kecanggihan teknologi elektronik dan komputer atau media sosial. Hal buruk pun bisa terjadi di media sosial seperti penghinaan, ujaran kebencian, serta penyebaran informasi di media sosial yang dituju untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Pencemaran nama baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan dalam pasal 27 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dan dalam pasal 45 ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan saran yang saya ambil atau saran yang saya berikan, kasus-kasus pencemaran nama baik telah menyita perhatian masyarakat luas. Rasa keadilan masyarakat terusik sehingga masyarakat pun beraksi, dan pasal-pasal tentang pencemaran nama baik sering dianggap disalahgunakan untuk menutup suatu kejahatan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui khususnya bagi masyarakat awam berkaitan dengan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik sebenarnya memiliki nilai positif yang mengakar pada budaya Indonesia. Maka sebagai masyarakat Indonesia yang menganut budaya timur, dikenal sebagai masyarakat yang sopan dan ramah demi menjaga kerukunan. Sekian dari presentasi saya, diucapkan banyak terima kasih. Dan jika dari kalian masih ada yang bingung mencari universitas yang bagus, saya sarankan yaitu mendaftar di UNPI, karena UNPI merupakan salah satu fakultas yang berakreditas dan memiliki fasilitas yang lengkap, suasana yang nyaman, dan serta dapat memperoleh ilmu yang baik.